Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk anugerah hari yang indah yang Kau berikan pada pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu memberikan damai agar kami dapat mengikuti setiap sapaan firman-Mu yang akan Kau perdengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam sejahtera untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Di dalam bahasa Batak dikatakan, ai di pabotohon ibana do tuhita tahini rohana nabunihian manghiuton halolomona naung pinahoknai di bagasan dirina. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kitab Efesus adalah salah satu kitab yang sangat menarik dan sangat banyak menjelaskan pengajaran tentang tuntunan kepada pengetahuan akan kekayaan anugerah kasih karunia Allah. Terlebih ketika kita mendengar kabar baik dari bacaan firman yang tertulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-9 ini, dengan menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, itu berarti Allah berkenan membuka diri-Nya terhadap kita. Suatu hal yang menurut pikiran kita tidak mungkin terjadi. Sama halnya seperti seseorang yang berani menyatakan rahasianya kepada orang lain, itu mungkin seseorang yang mendengar rahasia pribadi kita itu adalah teman baik, sahabat yang dapat dipercaya, atau orang yang layak untuk menerima rahasia itu. Allah berkenan menyatakan, menyingkapkan sendiri rahasia yang telah disimpan selama berabad-abad. Tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Pernyataan rahasia Allah itulah yang terwujud di dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, Allah sumber hikmat dan pengertian telah mengambil inisiatif dalam menjalankan rencana besarnya bagi hidup manusia. Hikmat terbesar Allah itu adalah Yesus Kristus yang menjadi penebus dosa dan juru selamat bagi umat manusia. Itu semua adalah bukti kerelaan, kasih setia dan karunia-Nya bagi kita. Maka di dalam Dia Allah Bapa sudah memilih dan menetapkan kita sebelum dunia dijadikan. Hal itu terlihat di dalam hikmat-Nya yang telah, yang pertama, mengaruniakan kita segala berkat rohani di dalam sorga. Yang kedua, yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Yang ketiga, yang telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Allah melimpahkan kebaikan-Nya kepada kita dan Ia penuh kasih karunia. Semua itu Ia berikan dengan kerelaan dan penuh kasih kepada orang yang Ia selamatkan. Tanpa kasih karunia Allah, tidak ada seorang pun yang bisa diselamatkan. Satu-satunya cara untuk menerima berkenaan penuh kasih ini adalah melalui anugerah Allah dan iman kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Jika Allah sudah membuka rahasia kehendak-Nya kepada kita itu berarti kita bukan lagi orang asing. Karena kita sudah bersatu dengan Kristus sebagai kepala di bumi maupun di sorga. Dia telah menyatakan dan memberikan segala milik-Nya agar kita menjadi milik Kristus.
Walaupun sebenarnya kita sebagai manusia berdosa tidak layak menerima semua kebaikan itu. Semua yang telah diperbuat Allah ini sebagai bukti kerelaan hati dan kasih kemurahan dan pemeliharaannya bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita untuk tetap berkomitmen, hidup setia menjalankan kehendak-Nya, dan terus bertumbuh di dalam kelayakan di hadapan Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk sapaan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman yang telah Engkau perdengarkan, kami dapat terima dengan penuh sukacita dan penuh iman percaya. Agar kami di dalam hidup kami lewat firman-Mu mampu dituntun ke dalam jalan yang telah Engkau berikan Bapa. Ajar kami untuk setia, ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu membawa sukacita bagi-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas segala kelimpahan kekayaan rohani yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.